Halo semuanya, balik lagi bersama di channel YouTube Astal Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini kita akan belajar lagi soal Microsoft Excel ya. Dan di sini seperti biasa di video sebelumnya kita akan belajar memecahkan suatu masalah ya dengan tentunya rumus-rumus yang harus kita pelajari. Nah, di sini ini yang sering muncul ya, yaitu rumus mencari nilai, terus mencari lulus yang tidak lulus, dan juga ranking ya. Ini biasanya khususnya para guru ya, atau yang ingin belajar rumus dasar ya, mencari ranking. Ini intinya kepake lah untuk Microsoft Excel ini ya. Biasanya kalau soal mencari data nilai ini biasanya sih para guru ya, atau ya pembimbing gitu ya, untuk mencari nilai mana yang lulus atau yang nggak lulus gitu. Oke, jadi di sini ada soal ya. Seperti biasa gue bikin soal, nantinya kalau teman-teman mau pelajari soal ini ya, dengan menonton ini nanti kita akan memecahkan bareng-bareng. Jadi pastikan teman-teman sebelum menjawab soal yang akan gue share ya di deskripsi linknya, teman-teman bisa lihat dulu videonya ya, karena di sini akan gue jelasin secara detail ya gimana cara mengisinya ya, mengikuti perintah soal tersebut ya. Mulai dari mengisi nilai, terus lulus tidak lulus itu pakai rumus apa, terus ranking pakai rumus apa gitu. Oke, langsung aja di sini kalau teman-teman mungkin mau buat table sendiri ya, silahkan dipelajari kayak gini. Ini menggunakan table variasi, yang mana ini tuh ada garis 2 tapi sini garis 1 kayak gitu. Itu namanya table variasi ya namanya. Oke, di sini kita baca soal dulu ya. Biasanya kalau teman-teman diuji pada saat masuk kerja atau tes Excel ya, biasanya kita harus tahu nih permasalahannya dulu gitu. Kita mencari apa sih gitu. Oke, di sini soal pertama yaitu isi skor benar dengan nilai 1 sampai 100. Nah, kita isi nilainya tuh bebas ya, yang penting 1 sampai 100. Oke, itu ya yang pertama. Terus isi skor salah dikurangi benar. Nah, untuk dikurangi benar ya, karena 1 sampai 100 artinya nantinya di bagian salah dikurangi 100 gitu ya. Oke, nanti kita jawab ya. Oke, di sini kita pahami dulu soalnya. Terus di sini pada kolom nilai mengikuti kolom benar. Oke, jadi maksudnya ini ketika kita masukkan nilai benar, maka nilai otomatis akan muncul gitu. Oke, itu biasanya kayak rumus sum ya, sum ya. Oke, lalu isi rumus if pada kolom lulus atau tidak lulus. Oke, jadi kita mengambil datanya itu dari nilai ya. Di sini isi rumus pada kolom lulus atau tidak lulus mengambil pada data nilai. Oke, nanti kita isi ya. Terus sini jika di bawah nilai 50 maka hasilnya tidak lulus. Oke, jadi kita harus mengisinya di bawah 50 ya, maka tidak lulus. Oke, artinya di atas 50 maka lulus ya. Itu nanti yang akan muncul. Oke, lalu kita buat ranking. Nah, nanti akan ada ranking ya. Di sini kan ada pesertanya ya, nomor peserta 1 sampai 10, berarti artinya nanti akan ada ranking 1 sampai 10 kayak gitu. Oke, jadi langsung aja di sini kita ya jawab ya. Oke, pertama di sini benar dan nilai itu kita akan ketika nanti diisi itu akan munculnya sama ya. Jadi kita isi bagian nilai dulu nggak apa-apa. Kita nilai ya. Ini sama dengan sum buka kurung, klik bagian benar, lalu enter. Nah, di sini akan munculnya 0 ya. Oke. Jadi sini akan muncul 0. Nah, sini kita buat rata tengah ya. Oke. Jadi nanti ketika kita isi bagian benar, maka nilainya akan muncul. Oke, lanjut ya. Kita isi bagian salahnya dulu ya. Di sini nanti ketika kita isi bagian benar, maka akan muncul salahnya gitu. Jadi benarnya berapa, salahnya akan muncul. Nah, gimana caranya? Di sini kan nilainya itu 1 sampai 100 ya. Artinya kita 100 dikurangi benar gitu ya. Jadi seperti itu. Intinya kita nanti ketika kita isi ya di sini bagian benar, maka salahnya otomatis akan muncul gitu. Oke,
kita buat ya di sini nggak pakai rumus tapi pengurangan ya, yaitu sama dengan 100 dikurang benar. Oke, bagian atas. Nah, ini kita enter. Nah, di sini kenapa jumlahnya 100? Karena benarnya ini belum diisi ya. Oke. Jadi ketika kita isi pada bagian benar ya, maka di sini misalkan 55. Nah, maka salahnya adalah 45. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Nah, di sini untuk bagian benarnya ini kan kita isi skor benar dengan nilai 1 sampai 100. Jadi ini semau kita gitu. Atau misalkan ditugaskan dari penguji ya atau guru ya. Kita sebagai pengisi nilai misalkan gitu. Ya, kita semaunya gitu ya, sesuai yang diperintahkan. Cuman ini kan sebagai tes doang ya. Jadi kita isinya random aja gitu. Oke, jadi paham ya dari soal ini. Mulai dari nilai ya yang dijelaskan di sini pada kolom nilai mengikuti kolom benar. Nah, gitu. Jadi seperti itu ya. Ini kan ketika kita masukkan benar maka nilai juga ikut sama nilainya gitu ya. Misalkan di sini 45. Nah, nilai berubah menjadi 45 kayak gitu. Oke, jadi intinya benar dan nilai itu mengikuti ya, sama gitu. Oke. Jadi memang kalau memecahkan soal tuh kita harus benar-benar teliti. Oke. Nah, di sini kita 55 tadi ya. Terus Septian terserah nih mau isi berapa nih, misalkan 64. Nah, terus kita enter ya. Oke, di sini kita rata tengah dulu ya semuanya, rata tengah. Terus di sini rata tengah juga ya. Sini rata tengah. Nah, di sini kita tarik ya. Kita tarik semua. Terus di sini kita tarik semua. Oke, ini masih 0 semua ya nilainya. Oke, di sini misalkan kita isi lagi 47 ya gitu. Misalkan Rani dapat 47. Nah, otomatis salahnya berarti segini ya. Oke. Sini Zulkifli misalnya dapat 76. Oke, berarti salahnya 24. Oke, begitu seterusnya ya. Terus di sini si Herman dapat nilai 90. Salahnya 10. Terus Carmila dapat nilainya di sini 33 ya. Terus Hesti di sini kita isi misalnya 56. Terus Bagas dapat nilainya 37. Nah, terus Siti dapat nilai 85. Terus Lola dapat nilainya misalkan 66. Oke. Nah, itu sudah selesai ya. Kita mengisi data dari benar, salah, dan nilai ya. Yang sudah diperintahkan ini ya. Itu yang bagian sini yang udah gua persegi nih ya. Kayak gini yang udah gue seleksi. Jadi isi skor benar dengan nilai 1 sampai 100. Oke. Dan isi skor salah dikurangi benar ya. Artinya 100 ya. Dikurangi 100. Nah, ini memang agak sedikit menjebak nih ya. Oke. Terus pada kolom nilai yang mengikuti kolom benar. Nah, artinya kalau yang bagian benar ini nilainya 55, maka nilai juga sama ya, 55 juga. Oke, jadi seperti itu ya. Gampang ya. Oke, langkah selanjutnya. Isi rumus if pada kolom lulus atau tidak lulus. Nah, di sini mengambil data dari nilai. Nah, jika nilainya di bawah 50, maka hasilnya tidak lulus. Oke, kita akan isi ya di sini. Kita sama dengan ya rumusnya if ya. Terus buka kurung, kita ambil data dari nilai. Terus di sini kurang ya. Yaitu artinya di bawah ya. Artinya di bawah 50 ya. Jadi kalau seperti ini itu di atas, ke atas itu, mengambil data nilai ke atas. Nah, tapi kalau yang seperti ini ya, yaitu ini ke bawah ya. Oke. Terus di sini titik koma ya. Kita ambil data yang tidak lulus. Oke. Tidak lulus. Terus titik koma. Nah, kalau di atas 50 artinya di sini kita lulus, masukkan. Nah, terus buka kurung, kita enter. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau di bawah 50 artinya tidak lulus, kalau di atas 50 artinya lulus. Oke, tinggal kita tarik aja. Sini sampai bawah. Nah, maka muncullah yang tidak lulus dan lulus ya. Bisa kita perhatikan ya, di sini kalau di bawah 50 artinya tidak lulus ya, seperti Rani ya. Ini Rani 47 nilainya.
Jadi dia karena di bawah 50 maka tidak lulus. Terus si Carmila 33. Sini tidak lulus ya. Jadi seperti itu karena di bawah 50. Terus Bagas karena nilainya 37 ya alias di bawah 50 maka tidak lulus. Oke, jadi seperti itu guys. Abang ya. Nah, lanjut kita di sini lihat ya rankingnya ini. Rankingnya ini kita ambil dari data nilai ya. Mana yang paling tertinggi dan paling terendah. Nah, jadi buat rumus ranking ini cuman soalnya kayak gini doang, tapi kita harus paham ya kalau rumus ranking itu intinya kita mencari data nilai tertinggi dan sampai terendah gitu. Oke, ini karena ada 10 peserta ya, maka kita akan ambil data nilai ya. Nah, jadi sini tinggal diisi aja sama dengan kita rumus ranking yaitu rank terus titik EQ ya. EQ. Nah, jadi seperti ini terus buka kurung, kita ambil dari data nilai. Nah, terus titik koma kita seleksi dari atas sampai bawah ya. Oke. Terus di sini kita F4 ya untuk mengunci dari data. Ketika kita nanti tarik ke bawah ya, itu nanti akan mengunci ya, tidak ada yang error kayak gitu. Terus di sini kita titik koma. Nah, di sini kita ambil data rankingnya mulai dari 1 sampai 10 ya. Tapi di sini kita ambil angkanya itu 0 ya atau false ya. Oke, di sini descending gitu. Ibaratnya kalau 0 itu false gitu. Oke, terus kita buka kurung, tutup kurung ya. Terus kita enter. Nah, di sini muncullah ranking 7. Nah, jadi Agus ini ranking 7 ya. Coba kita sini rata tengah dulu. Terus kita drag ya. Siapa yang ranking 1 kita drag bawah sampai akhir ya. Sampai sini. Dan nanti akan muncul ranking 1 dan ranking 10 ya. Oke, kita lepas. Nah, jadi sinilah hasil rankingnya. Oke. Di sini yang paling tinggi nilainya yaitu Herman, maka dari itu dia ranking 1. Nah, kalau misalkan ada perubahan data nih, misalkan nilainya Rani ini kok aslinya dia lulus ya dengan nilai yaitu yang benar adalah 80. Nah, maka rankingnya otomatis akan berubah semua gitu ya. Jadi Rani rankingnya menjadi 3 gitu. Terus jadi lulus kayak gitu karena ada perubahan data karena tiba-tiba tuh Rani salah rekap nilai gitu ya, itu sebenarnya 80 misalkan kayak gitu ya. Tapi ya itu sebagai contoh aja, kalau aslinya memang 47 ya udah dia tidak lulus terus jadi berubah ranking 8 kayak gitu ya. Jadi gampang banget ya untuk menjawab soal-soal sederhana seperti ini ya, yaitu kita mengisi peserta ujian nasional ya, yaitu ada skor, benar dan salahnya. Oke, jadi seperti itu ya untuk caranya. Di sini bisa teman-teman pelajari ya untuk cara soal-soal ini ya, memecahkannya tuh seperti itu ya. Oke, ini kita save, nanti untuk filenya akan gua taruh linknya di deskripsi ya. Dan bisa teman-teman pelajari, seperti itulah caranya. Jadi di sini kalau Excel itu memang kita belajar untuk berpikir kritis ya. Jadi ya seperti itulah, kita harus paham soal rumus-rumus ya. Di sini kita belajar dengan mudah tentunya di channel ABCDE ya. Oke, mungkin gitu aja. Nanti kalau ada yang mau request atau yang mau ngebahas soal rumus-rumus yang lainnya, silahkan komen di kolom komentar ya. Nanti tentunya akan gue bahas juga ya. Soal-soal yang biasanya gue buat itu biasanya berdasarkan dari ujian di lapangan ya, pada saat tes wawancara misalkan kayak gitu. Oke, jadi seperti itulah cara memecahkan suatu soal ya, rumus Excel. Tentunya gampang banget jika teman-teman asah terus. Oke, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa langsung praktekkan dan juga bisa teman-teman contohkan seperti itu soalnya. Nanti ada di deskripsi buat teman-teman belajar. Thank you. Dah.